Halo, balik lagi di Headline tanggal 5 Januari 2023 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang adu kuat sistem proporsional tertutup dengan terbuka di pemilu 2024. Plus minusnya? Berikut penjelasannya. Suasana kian memanas jelang pemilu 2024. Hal ini dipicu oleh wacana akan diterapkannya sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari yang bahkan meminta para bakal calon legislatif tidak terburu-buru melakukan kampanye. Beberapa partai mendukung sistem proporsional tertutup bisa diterapkan, namun tak sedikit yang menolak dan menginginkan di pemilu 2024 tetap memilih parpol dan calegnya. 8 fraksi di DPR dengan tegas menolak, yakni fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan O.C. Madril menilai konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem pemilu apa yang harus diterapkan. Meski demikian, O.C. mengingatkan ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu tersebut. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitik beratkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak. Hal ini menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi. Banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka 4 miliar rupiah, dan bahkan ada yang menghabiskan hingga 20 miliar rupiah. Di tingkat DPRD, biayanya juga tinggi, hanya untuk berebut satu kursi. Pemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara. Senada dengan itu, pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan mengatakan sistem yang diterapkan sekarang membuat keresahan sosial, di mana banyak suara tidak sah lantaran sudah apatis dengan calon yang ada. Keresahan sosial lainnya akibat sistem proporsional terbuka ini, yaitu banyak lagi calon legislatif yang gagal mengalami depresi, gangguan jiwa, bahkan bunuh diri seperti yang terjadi pada 2019. Selain itu, masih ada pemilih tak menggunakan rasional dan asal saja lantaran sudah terlalu banyak nama di surat suara. Ketua KPU Hasyim Asyari tidak mau terlalu ikut berpolemik meski wacana tersebut digulirkan terlebih dahulu olehnya. Menurut dia, apapun nanti keputusan MK, pihaknya akan menjawabnya. Bahkan Hasyim enggan menjelaskan mana yang paling mudah dijalankan pihaknya soal proporsional terbuka atau tertutup. Meski demikian, Hasyim menegaskan kajian beban kerja sudah dilakukan pihaknya terhadap dua sistem tersebut. Sementara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan biaya pemilu tinggi di Indonesia hal yang wajar mengingat luasnya wilayah dan berbagai macam tantangannya. Meski demikian, dia tak menepis bahwa biaya politik tinggi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana politik untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau korporasi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Sekian headline liputan.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.